Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti. Materi kali ini adalah pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester 1. Masih membahas seperti pertemuan berikutnya, yaitu globalisasi. Untuk pertemuan kali ini kita membahas subbab globalisasi di berbagai bidang. Apa sih tujuan dari pertemuan kali ini atau tujuan pembelajaran pertemuan kali ini? Yang pertama adalah kalian dapat menganalisis globalisasi di bidang ekonomi, mampu menganalisis ciri-ciri globalisasi di bidang ekonomi, menganalisis globalisasi di bidang sosial, dan menganalisis ciri-ciri globalisasi di bidang sosial. Oke, kita mulai dengan globalisasi di bidang ekonomi. Ya, globalisasi di bidang ekonomi dapat dilihat dengan adanya supermarket. Ya, supermarket yang milik asing, ya contohnya adalah Hypermart. Kemudian juga PT Matahari, ini ternyata milik asing PT Temasek Singapura. Ya, kemudian terjadi jual beli online atau sering disebut e-commerce. Ya, apa sih perbedaan online retail dan marketplace? Ya, ini salah tulisan ya. Ya, tolong nanti dicari, oke? Ya, kemudian terciptanya mesin-mesin canggih untuk mempercepat proses produksi. Ya, ini saya contohkan adalah PT Yesun Teknik Digital Printing milik Cina itu sudah mampu memproduksi mesin oval sheet auto screen printing machine yang mampu mencetak gambar di kain 700 piece per jam. Nah, kalau ini perusahaan kain di Indonesia membeli mesin cetak ini dari Cina, maka kita akan kehilangan banyak tenaga kerja. Ya, karena mesin ini sudah mampu mencetak bukan 700 meter ya, tapi 700 piece lah. Kalau satu piece aja misalnya 50 meter, atau satu gelondong itu, satu gulung kain itu 50 meter. Nah, betapa cepatnya sebuah mesin itu menghasilkan gambar di kain per jamnya. Ini juga mulai banyak digunakan oleh perusahaan tas untuk memprinting tas, kemudian perusahaan sepatu, kemudian perusahaan produk-produk yang harus dicetak itu banyak sekali sudah mulai menggunakan mesin ini, sehingga memang terjadi pengurangan banyak tenaga kerja. Ya, kemudian yang keempat, terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Nah, perusahaan terbesar eksportir di Indonesia adalah PT Toyota Motor Manufacturing Tbk. Apa yang dimaksud dengan Tbk? Jadi, saham dari perusahaan tersebut bisa dibeli oleh masyarakat umum. Kalian kalau punya duit, beli di bursa saham, ya kalian menjadi salah satu pemilik perusahaan PT Toyota. Ya, ini kalau dari judulnya sudah jelas, mereka mengekspor otomotif. Ya, tapi jelas ini milik siapa? Milik Jepang ya. Karena terjadi globalisasi maka Jepang menanamkan modalnya di Indonesia. Ya, PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Ya, ini pabrik kertas berarti ini mengekspor kertas. Yang contoh importir ada Gudang Guangzhou and Yiwu. Ya, ini mengimpor berbagai macam produk dari Cina masuk ke Indonesia. Kemudian PT Natura Niaga Nusantara, ini pengimpor buah-buah dari Cina. Ya, sangat terasa sekali mungkin bagi saya yang ibu rumah tangga yang sering membeli buah. Ya, begitu terjadinya Corona di Indonesia atau COVID-19 di Indonesia, buah dari Cina itu langsung ditutup ya. Jadi langsung ditutup impor buah dari Cina. Ya, bulan Februari itu sudah nggak mengimpor kita. Februari, Maret itu sudah tidak mengimpor. Pada waktu saya mau mengadakan rapat keluarga untuk mengundang kepanitiaan gitu, saya ingin suguhannya atau disajikannya buah ya, yang sering laku kan buah daripada makanan ya. Nah, saya pengen membeli buah dari Cina ya, contohnya adalah
anggur itu sangat murah ya, yang dari Cina daripada dari Amerika atau USA. Itu anggur dari Cina sekitar 28 sampai 35.000 sudah bisa beli anggur merah atau anggur hijau. Begitu saya mencari produk tersebut di pasaran, ternyata tidak ada satupun yang jual. Ya, adanya adalah produk dari Amerika Tengah, ya, kemudian dari Amerika, ya, itu mahal sekali sampai ada 109 per kilo, ada 79 per kilo yang tadinya hanya sekitar 28 per kilo anggur. Saya cari pir sudah tidak ada, pir Yali, pir yang pir sendong itu sudah tidak ada lagi di pasaran. Ya, adanya pir dari New Zealand dan sangat mahal banget. Apel Fuji itu juga sudah tidak ada, adanya adalah apel Australia yang berwarna merah dan harganya sangat tinggi. Yaitu saya alami pada waktu kemarin terjadi awal-awal COVID itu. Ya, ya memang kita terbanjiri barang-barang dari Cina dan buah-buah dari Cina. Ya, kemudian di bidang ekonomi adalah tumbuhnya bursa saham yang menjual saham di Indonesia, yaitu contohnya ada di Jakarta dan Surabaya, Bursa Saham Jakarta dan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Ya, sekarang apa sih ciri-ciri globalisasi di bidang ekonomi? Yang pertama adalah beroperasinya perusahaan lebih dari satu negara atau multinasional. Ya, kita lihat di Indonesia sudah banyak perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di Indonesia. Ya, perusahaan di bidang perminyakan saja hampir dikuasai, di samping Pertamina banyak dikuasai oleh asing. Ada PT Shell milik Malaysia, PT Total Indonesia itu milik Perancis, dan lain sebagainya. Ya, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. Ya, ini terjadi persaingan sehingga kita untung karena kualitas barang menjadi lebih baik. Kemudian memiliki fleksibilitas geografis yang memudahkan perubahan, memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Ya, kita sudah melihat batas sebuah negara sudah tidak ada lagi dengan perusahaan-perusahaan asing, makanan-makanan asing, ya, toko-toko asing yang ada di Indonesia. Menguasai 3/4 perdagangan atau sepertiga output perekonomian global. Ya, contoh saja adalah Dunkin Donut. Ya, Dunkin Donut itu sudah mengglobal hampir di seluruh dunia. Kalau di kota-kota besar mereka atau di ibu kota pasti ada Dunkin Donut. Apalagi yang ada McD, ya, hampir di mana-mana negara kita akan menemui McD. Ya, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Ya, Indonesia berlomba-lomba membuka keran penanaman PMA karena kita membutuhkan pajak mereka untuk operasional negara. Ya, keterkaitan ekonomi nasional dan internasional yang semakin erat. Terbukanya peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Ya, kita sering mengadakan ikut pameran-pameran luar negeri sehingga nantinya terjadi transaksi di luar negeri atau kita menjadi pengekspor. Batas suatu negara akan semakin kabur, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Ya, tadi sudah saya ceritakan adalah produk Cina yang menguasai Indonesia sekarang, ya kan? Ya, lanjut, globalisasi di bidang sosial. Ya, bahasa asing masuk dengan mudah di Indonesia. Bahkan sekarang ya banyak perusahaan yang memakai bahasa asing sebagai bahasa pengantar sesuai dengan perusahaan mereka. Kemudian wanita sudah mulai lumrah bekerja di luar rumah. Masyarakat sudah semakin heterogen. Kita lihat di Yogyakarta, ya, heterogen sekali dari berbagai suku, bahasa, ya kan? Ya. Kemudian etnis, ya. Kemudian mulai hilang rasa gotong royong, ya. Individualis sudah mulai terlihat ini, ya. Ya, kemudian timbul rasa egoisme dalam masyarakat, ya, sudah mulai memikirkan diri sendiri,
Ya, sudah tidak terjadi tenggang rasa lagi di dalam masyarakat. Sudah mulai terlihat kan sekarang ya, kita termasuk individualis. Ya, sekarang ciri-ciri globalisasi di bidang sosial. Bahasa pengantar menggunakan bahasa asing yang global. Ya, silahkan cari bahasa apa saja sih yang ada di Indonesia, yang bahasa asing yang sudah global, yang sudah berlaku di Indonesia, yang mulai menggeser bahasa Indonesia. Kemudian jabatan-jabatan penting atau CEO mulai dipegang oleh wanita. Cari contoh ya, wanita CEO di Indonesia ya yang terkenal. Kemudian mulai banyak tenaga kerja asing ya. Setiap perusahaan Cina yang didirikan Indonesia selalu mendatangkan tenaga asing ya Cina. Jadi menyerap tenaga asing mereka untuk dibawa ke negara-negara lain ya, untuk mengurangi kepadatan penduduk. Kemudian penduduk dalam suatu daerah terdiri dari berbagai suku atau negara. Ya, contoh Yogyakarta ini sangat heterogen ya. Kemudian banyak terjadi penyebaran ideologi multikulturalisme. Contohnya apa ini? Ideologi multikulturalisme. Ya, misalnya sudah perayaan-perayaan agama sudah mulai boleh berkembang di berbagai negara. Jadi ini contohnya ya, sudah mulai boleh dikembangkan. Kemudian apalagi ya? Misalnya boleh mendirikan tempat ibadah di misalnya komunitas muslim misalnya. Jadi ada didirikan gereja, tapi di situ komunitasnya lebih banyak muslimnya. Nah, itu contoh penyebaran ideologi multikulturalisme. Kemudian ya banyak lagi. Misalnya multikulturalisme misalnya budaya ya sudah mulai terjadi percampuran budaya antara budaya Indonesia dan budaya asing. Contohnya adalah lagu yang diaransemen dengan musik barat ya, dan masuk musik etnis campuran, misalnya rap dengan gamelan misalnya, nah, contoh seperti itu. Kemudian berkembangnya pariwisata dan turisme di Indonesia. Sekarang terpuruk ini ya, sudah hampir 7 bulan tidak ada pariwisata di Indonesia. Orang asing sudah tidak ada lagi karena memang terjadi pelarangan negara-negara untuk masuk ke Indonesia. Penduduk mereka dilarang untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, seperti itu sehingga terpuruk ini turisme dan pariwisata di Indonesia. Ya, contohnya terjadi produk-produk pariwisata misalnya di daerah Bali itu terjadi ada kafe, ada hotel, kemudian fasilitas-fasilitas yang sudah global misalnya diving, snorkeling ya, yang tadinya tidak ada di Indonesia. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan travel ya, sehingga kita sangat mudah untuk berwisata ke luar negeri karena banyaknya tur-tur yang dikelola oleh perusahaan travel. Kemudian berkembangnya tren mode berskala global ya, masuknya genre Korea di Indonesia dari filmnya, kemudian mulai berkembang ke mode pakaiannya, berkembang ke mode make up-nya, kemudian mulai berkembang ke bahasa yang sudah menjadi tidak asing lagi dengan bahasa Korea di Indonesia. Ya. Oke, materi kali ini selesai sampai di sini dulu. Kita nanti masuk ke globalisasi di bidang yang lain. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Oke, cari contoh CEO wanita yang terkenal di Indonesia, kemudian bahasa apa saja sih dan uang apa saja yang dipakai secara global di berbagai negara. Oke, nanti ditulis di forum ya. Oke, ini sebagai tanda kamu sudah membaca dan melihat video saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.